Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang berada di kandang kelompok bersama tani ya. Di sini ada macam-macam hewan-hewan ternak, yaitu ada diantaranya kambing, kemudian ada kelompok sapi. Bisa kita lihat untuk jenis-jenis hewan ternaknya di sini. Nah, yang ini adalah hewan ternak sapi ya. Di sini kelompok bersama, kerjasama antara para petani warga dengan pihak BUMDes selaku pemilik modal. Di sini ada beberapa hewan ternak yang kemudian secara keuntungan itu dibagi beberapa persen, yaitu untuk warga, kemudian beberapa persen pada pihak BUMDes atau badan usaha milik desa. Untuk hari ini agendanya yaitu pelatihan pertanian, yaitu tentang budidaya sorghum yang akan diikuti oleh beberapa kelompok pemuda, kelompok tani, dan karang taruna. Dalam pelatihan kali ini juga yaitu ada pembimbingnya atau pematerinya, kemudian diikuti oleh para pemuda, kelompok tani, dan karang taruna juga. Diprakarsai oleh BUMDes. Dan ini bisa kita lihat, ini sebagai ketua BUMDesnya Bapak Wang. Dan kemudian juga ada pematerinya. Namanya siapa Pak? Nandang. Bapak? Nandang. Bapak Nandang. Beliau sebagai pemateri untuk acara pelatihan kali ini. Dan diikuti juga di sini ada sesepuh karang taruna juga, Kakak Beni. Sekarang kita bersama dengan perwakilan kelompok pemuda. Bagaimana harapannya untuk acara pelatihan ini bagi pemuda atau warga desa tentunya? Harapannya untuk memajukan pertanian di Desa Ciri, khususnya di Kabupaten Majalengka. Dan insya Allah kami di sini akan mencetak para petani milenial. Ya. Kemungkinan orang berpikir bahwa petani itu orang tua, kolot. Tapi insya Allah kami berusaha di sini untuk mencetak petani milenial. Berarti sekarang sudah siap bergerak ya? Siap. Oke, kita lihat saja untuk pergerakan selanjutnya. Terima kasih. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Lagi ngapain, Kang? Kurang kalapa. Kurang kalapa? Kapan biasa dimuat tuh? Kalapa mah biasa, China nu di rumah. Wih, pinter. Iya. Lah, tunjukkan namanya. Ih, sekelana. Sekelana wae. Oh, dulu kan. Ada yang kurang apa? Hah? Ada yang
Ya teman-teman semuanya, sekarang kita bisa lihat di sini adalah bahan-bahan untuk pembuatan pupuk ya, yang nanti akan diolah bersama beberapa jenis cairan dan alat bahan alami. Bisa kita lihat di sini ada berbagai macam bahan-bahan. Di antaranya ada rebung, kemudian ada bonggol pisang, dan masih banyak lainnya. Di sini kita awali dengan proses pengumpulan dahulu, sebelum nanti kita olah menjadi sebuah pupuk. Tanaman untuk tanaman dan ternak, ada yang bisa untuk manusia. Nah, Yako itu bentuk pertama pupuk untuk manusia, karena di dalamnya ada mikroba lactobacillus. Nah, ini juga sama, ini lebih komplit, disebutnya pupuk majemuk. Mestinya dalam konsep tani medit ini bikin sendiri, tapi karena situasinya dibawa kurang. kenapa ini disebut pupuk tertinggi? Karena bisa diminum. Lepek-lepek gitu. Disemprotkan tadi. Aplikasinya bisa dikonsol, bisa disemprot. Tapi air organik apa? Kalau untuk dijadikan starter, ini 1 berbanding 100. Sampai biji matahari. Sampai biji matahari. Jam salapan. Berarti ya bisa nyuburkan orang. Bisa. Jalan mau di kebon, sampai haus. Terus iya. Kang GS langsung haus. Asup. Bayang Pawang ingin mencobanya minum? Tidak, dia tuh dagang yang banyak. Selesai. Mulai yang anaknya cabut. Oh, nya kayak tahu. Ini harusnya baginya kasih lubang seukuran diameter selang. Nah, ketika material sudah terkumpul semua di sini, ini tutup rapat, kemudian selang masukkan sini, jadi jangan sampai menyentuh permukaan material. Nah, nanti dirapat biar tidak ada udara keluar kecuali ke dalam selang. Nah, selang dimasukkan ke ember yang diisi air. Fungsinya adalah mengeluarkan gas dari dalam tong ini, kemudian udara dari luar nggak bisa masuk karena di udara luar kan banyak bakteri juga. Agar maksudnya agar tidak tercampur dengan bakteri yang kita buat. Nah, kenapa gas keluar? Karena di dalam tong ini nanti terjadi proses fermentasi. Proses fermentasi itu menghasilkan gas. Nanti alkohol tertutup di sini. Kita lihat sekarang proses pemasukan urin ternak ya, untuk nanti dicampur. Kemudian campurkan air cucian beras dan air kelapa. Satu kilo. Tapi karena ada molase, ini kenapa ambil berapa? Karena motivatornya itu berasal dari pupuk majemuk yang sudah jadi. Ya, fungsi gula ini hanya untuk membangkitkan mikroba yang tertidur. Nah, ini dimasukkan ke sini. Tadi starter butuh berapa takarannya di bahan-bahan? Aturannya ini 1 berbanding 100 liter bahan material lain air. Ya, ini namanya sekali dulu palingnya.
tadi kita lihat proses pemasukan starter. Starter ini adalah cairan yang hampir mirip dengan M4 tapi lebih bagus kandungan cairannya. Dalam proses ini memang akan tercium bau yang sangat menyengat, terutama cuaca sekarang sedang panas, makanya dianjurkan untuk memakai masker bagi yang tidak kuat. Nah, bisa kita lihat sekarang proses pengadukan bahan-bahan tadi, diaduk dengan penuh perasaan tentunya. Kenapa harus pelan aduknya? Karena ini sudah ada makhluk hidup. Kalau diaduk tarik sering liur karena mabuk tadinya. Bisa kita lihat bahan-bahan tadi yang sudah dikumpulkan berupa tanaman dimasukkan ke dalam cairan yang sudah kita siapkan tadi. Ini untuk berapa lama Pak disimpannya? Nah teman-teman semuanya, ini disimpan 21 hari sebelum menjadi sebuah pupuk. Batu badan. Harus memang di pemberasan tetap pakai batu. Nah teman-teman semuanya, setelah semua bahan diracik atau disatukan, kita akan tunggu nanti 21 hari. Jadi di proses pembuatan pupuk organik cair ini, udara boleh keluar, tapi tidak boleh ada yang masuk. Nah, disebutnya proses fermentasi anaerob, kedap udara anaerob. Nanti akan berbeda dengan pembuatan pupuk padat. Pupuk padat itu justru harus sirkulasi udara lancar. Disebutnya proses fermentasi aerob. Sebutnya 10 ton. Nah yang 10 ton itu ditoleransi juga di aplikasi 3 siklus. Jadi satu siklus budidaya 3,5 ton. Nah jadi nanti kita buat pupuk padat untuk kapasitas 3,5 ton. Nah pupuk padat 3,5 ton itu bahan bakunya kotoran ternak itu sekira 2 ton atau 2,5 ton. Nah sisanya hijauan seperti yang tadi. Nah prosesnya ada di panduan. Jadi ada bagusnya. Nanti malam ini semua baca. Pagi-pagi itu mengumpulkan bahan sebisanya gitu. Yang kurang nanti ini tim URC dari Pak Kamal yang menyelesaikannya. Intinya setiap orang itu mengalami proses pembuatan, walaupun ukur kecek sebentar selesai, nggak apa-apa. Tapi tiap orang itu punya cerita. Boleh ngupload masing-masing, kan punya akun di Facebook, di YouTube, silakan gitu. Memang ini harus dikabarkan ke seluruh dunia bahwa ada yang namanya Desa Cieureui, ada Bumdes Cieureui, ada Karangtaruna Cieureui dan seterusnya. Bila perlu ya para petinggi negara semua tahu gitu. Targetnya apa ya? Kita kan di ujung akan menjadi desa agrowisata. Nah, yang namanya wisata itu tidak akan terjadi kalau tidak ada orang yang datang. Orang tidak akan datang kalau tidak ada pengkabaran kan gitu. Bisa dipahami? Pandang kita sesederhana ini, tepatnya seperti ini. Tetapi rekan-rekan yang harus diingat adalah bahwa kita tidak boleh ekspor kemana-mana. Ya, Pak Nandang udah ke Kementerian Pertanian, ya. Udah oke. Kepala Dinas sudah oke. Dan ini dari Kang Apai itu sudah mulai ekspos ke semua lini, termasuk Pak An, tenaga ahli dana desa ya, yang di Kabupaten Kuningan itu sudah mulai kemana-mana. Jadi rekan-rekan jangan melihat kondisi saat ini seperti ini, tapi perjuangan kita ini sebetulnya akan terus kita gelorakan, kita semangat, kita genjot terus, sehingga pada akhirnya nanti apa yang kita harapkan mudah-mudahan Allah mewujudkannya menjadi desa agrowisata ya. Nah oleh karena itu saya anggap ini rekan-rekan yang hadir pada hari ini dan mudah-mudahan besok juga bisa hadir ini sebagai perintis. Karena
minta kalau tidak keberatan ini silakan kesepakatan kita buat grup WA Rintis Agrowisata Desa Ciri. Silakan kalau disepakati. Kalau udah seperti ini aja silakan. Kalau saya sama Benny sama Pak RT Kamal, Pak Nandang, Pak Apai selalu komunikasi. Kalau kami berempat selalu komunikasi. Nah yang lainnya silakan karena terus terang aja. Nah teman-teman semuanya, itulah tadi proses pembuatan pupuk cair ya. Untuk selanjutnya nanti akan kita buat itu pupuk padat. Untuk sekarang cukup sekian saja untuk video kali ini. Tunggu saja nanti video selanjutnya. Jangan lupa jika kalian suka video ini, kalian klik tombol suka, bagikan, dan kemudian jangan lupa juga klik tombol berlangganan atau subscribe dan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nandang kemarin sudah tanya-tanya budidaya sorghum dengan batan dan tenaga nuklir nasional sudah mulai. Dia mengharapkan